Tuhan terkasih, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama melaksanakan perayaan Ekaristi Jumat pertama, terutama pada bulan arwah ini. Maka kita membawa intensi kita nanti di dalam doa masing-masing. Jangan lupa mendoakan keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Maka kita awali dengan doa Salam Maria 3 kali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Santo Fransiskus Xaverius. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, silahkan mempersiapkan batin kita untuk perayaan Ekaristi pagi ini. Dalam perayaan Ekaristi pagi ini kita akan mendoakan beberapa intensi. Yang pertama, permohonan untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Permohonan dari Ibu Rusli Aniati Sitinjak mendoakan Bapak Binsar Oloan Pahpahan. Ibu Leni Simanjuntak mendoakan Robert Simanjuntak,
Maresa Simamora, dan Novita Simanjuntak. Ibu Ludovika Endang Sulastri mendoakan Suster Francesa Liyi, CM, dan Padre Albino Elegante, SY. Ibu Francisca Widyastuti mendoakan Ignatius Sarwidi. Peter Prayoga Pamungkas mendoakan Bapak Aloysius Sudarsono. Keluarga besar SD Saverius III mendoakan C. Tangarang, L. Kamtono, Elizabeth Sumiati, L. Juminem, W.E. Awas, L.J. Suharto, P. Mawarti, Yohanes Suhadi, Florentina Mujiatun, Martinus Sutardi, Agus Wakiran, B.M. Marieta, Nova, C. Matsuri, C. Susanto. Keluarga Marcelianus Arki Praboro mendoakan Yohanes Juari, Nobertus Dominic Van Jikel, Efrem Toreto Van Jikel. Keluarga Bibiana Briben mendoakan Mikael Julianus Lucy Bakin dan Antonius Wuri Wawin. Keluarga Maria Vivi Yulianingsih mendoakan Somerjo, Yakobus Sukimin, Atmo Taruno, dan Waginem. Keluarga Teresia Susilowati mendoakan B. Poniman, Y. Wahyono, Satrio Wibowo. Keluarga Susana Trianti mendoakan Paulus Mursiti. Keluarga Emiretika mendoakan Antonia Sinah, Cecilia Ica Flora, Eni Setiorini, Bernardus Edi Sewoko. Keluarga Bernadette Maria Suprapti mendoakan Paulus Paimin dan Yakobus Basari. Keluarga Kristina Triutami mendoakan Suster Dionesia FCH, TP Tukitas, FX Sarjimin, EM Jumi Joyowoyono, MY Sularsih, Kristina Widyastuti Purwaningsih, Regina Ngatirin. Intensi yang kedua adalah ungkapan syukur atas hari ulang tahun Ibu Kristin Triutami yang ke-54. Semoga selalu dianugerahkan berkat oleh Tuhan, anugerah kesehatan yang mantap, sukacita dalam hidup, kesetiaan dalam pelayanan, dan juga teguh di dalam iman. Permohonan dari para guru TK, SD, SMP Saverius III dan SMA Saverius IV. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu guru, karyawan, dan khususnya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Kalau ditanya apa kabar, luar biasa ya. Apa kabar? Luar biasa. Memang hari ini luar biasa karena Tuhan mengundang kita semua untuk hadir di dalam pesta perjamuan di mana Tuhan sendiri sebagai tuan rumah dan Tuhan sendiri sebagai hidangannya. Kita juga ingin mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kita kesehatan, memberikan kita kehidupan, dan memberikan banyak berkat yang kita terima dari keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati kita. Kita ingin memeriksa apakah aku layak untuk mengikuti Tuhan. Apakah aku sungguh ingin hadir di tempat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa,
saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasianilah kami, Tuhan, kasianilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Karolus Uskupmu. Semoga Engkau senantiasa memperbarui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup seperti musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepadanya, kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru, karyawan, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang masih punya keluarga? Punya keluarga. Semua masih punya keluarga ya? Masih punya keluarga. Kalau di dalam keluarga, entah itu papa, mama, ayah, bunda, bapak, ibu, atau kakek nenek, pasti mengajari yang baik-baik. Diajari yang baik-baik atau yang jahat-jahat? Yang baik-baik. Diajari untuk jujur atau bohong? Jujur. Diajari untuk rajin atau malas? Adik diajari malas. Diajari rajin atau malas? Rajin. Pasti kita semua kalau di dalam keluarga, di rumah diajari yang baik-baik. Tapi pernah bohong? Pernah bohong? Pernah nakal? Pernah males? Terus yang ngajari siapa? Tadi baik, orang tua itu mengajari yang baik, ngajar jujur, ngajar rajin. Tapi kok bisa malas, bisa tidak jujur, bisa bohong? Itulah kita yang tadi dikatakan Yesus sebagai anak-anak dunia. Cerdik dalam arti bahwa kreatif untuk melakukan sesuatu. Dan hari ini Yesus berbicara tentang ketidakjujuran. Artinya tadi Yesus cerita ada satu orang yang kaya sekali, punya harta yang banyak, dan punya satu yang namanya bendahara. Tahu bendahara? Tahu ya bendahara?
yang mengelola keuangan. Kalau di rumah itu bendaharanya siapa? Yang sering ngasih uang jajan siapa? Mama ya? Ibu? Oh papa? Jadi setiap rumah ada yang mengelola keuangan. Nah ini orang kaya ini punya satu orang yang mengelola keuangan yang dinamakan bendahara. Tetapi bendaharanya ini rupanya tidak jujur. Dia menipu atau membohongi tuannya. Jadi dia memberikan hutang kepada orang sesuka hatinya. Dan kebetulan tuannya saking banyaknya harta tidak terlalu mengkontrol. Tetapi orang-orang yang dirugikan oleh bendahara ini lapor kepada orang kaya ini. Maka orang kaya itu memanggil bendaharanya yang mengelola keuangan untuk ditanyai, kamu itu jujur atau tidak? Kalau kamu tidak jujur, suatu saat akan dipecat. Nah, bendahara ini kemudian ketakutan karena dia terbiasa hidup mewah, dia tidak bisa bekerja, jualan, tidak bisa mencangkul dan sebagainya. Maka dia memperbaiki dirinya supaya tidak dipecat. Dia menulis surat hutang baru yang sesuai dengan faktanya, tidak lagi digelembungkan untuk keuntungan sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak suka yang namanya ketidakjujuran. Tuhan tidak suka kalau kita menjadi anak yang tidak jujur. Tuhan suka kalau kita menjadi anak yang baik, yang jujur. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Teman-teman, kalau ketahuan nakal, ketahuan tidak jujur, dihukum tidak? Oh, dihukum. Tapi setelah dihukum, apakah diusir pergi? Tidak. Tetap disayang, tetap dicintai. Lihat, orang tua, keluarga kita pun seperti itu. Meski kita nakal, meski kita tidak jujur, kadang meski kita malas, tetapi tidak diusir, tetapi tetap disayang dan diberi nasihat supaya menjadi anak yang baik kembali. Begitu juga Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah menghukum kita, tetapi Tuhan akan sedih kalau kita menjadi anak yang jahat, anak yang tidak jujur, anak yang suka mengejek teman, anak yang pelit, anak yang melawan guru, dan sebagainya. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak terang, tadi dikatakan oleh Yesus. Tahu kalau anak-anak terang? Kalau terang itu bisa melihat semuanya. Kalau gelap, enggak bisa. Menjadi anak-anak terang itu menjadi anak yang melihat dengan jelas kebaikan-kebaikan di sekitar kita dan juga berani melihat kebutuhan-kebutuhan teman-teman kita. Kalau ada teman yang sedih dihibur, kalau ada teman yang kesusahan dibantu, kalau ada teman yang lapar dibagi dan sebagainya. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Maka semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita menjadi anak yang jujur,
yang selalu mengakui bahwa kita kadang nakal, kadang salah, dan berani bicara kepada orang tua, berani mengakui kesalahan dan juga di hadapan Tuhan, berani mengakui kesalahan-kesalahan kita. Itulah cara kita untuk menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkatinya. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih dan adik-adik, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan yang penuh belas kasih. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk perdamaian dunia. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin dunia serta penggiat perdamaian dunia, supaya mereka senantiasa dengan sepenuh hati secara terus-menerus mengupayakan terwujudnya perdamaian dunia. Meskipun upaya mereka kadang menemui berbagai rintangan, teguhkanlah agar mereka tidak putus asa dan gampang menyerah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para gembala gereja. Ya Bapa, berkatilah para gembala gereja dan pengajar katekese gereja, supaya mereka dengan segenap hati mempersembahkan hidup dan ilmunya untuk setia dalam pengajaran dan melayani umat Tuhan dalam hidup menggereja. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk semua peserta didik TK, SD, SMP Xaverius III dan SMA Xaverius IV. Ya Bapa, bimbinglah para peserta didik agar dalam setiap proses pembelajaran yang dijalaninya, mereka selalu Engkau berkati dengan rahmat kebijaksanaan dan ketekunan, agar dalam proses belajar yang mereka jalani dapat memperoleh pemahaman yang baik, bermartabat, dan berkarakter, agar menjadi bekal yang baik dalam mempersiapkan masa depan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD, SMP Xaverius III dan SMA Xaverius IV. Ya Bapa, berkatilah mereka dalam mendidik dan mengajar para peserta didik yang dipercayakan kepada mereka. Semoga mereka Engkau limpahi dengan rahmat kesabaran dan kebesaran hati, penuh cinta kasih serta humanis. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk proses PPDB TK, SD, SMP Xaverius III dan SMA Xaverius IV. Ya Bapa, ketuklah hati para calon orang tua peserta didik untuk mempercayakan putra-putri mereka untuk dididik di sekolah kompleks Sekojo ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk semua saudara-saudari dari keluarga kami masing-masing yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Ya Bapa, ampunilah keluarga kami yang telah Engkau panggil, agar oleh kasih dan kemurahan-Mu, mereka telah Engkau berkati dengan hidup kekal di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kami semua yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar kami mampu mengamalkan ajaran kasih-Mu untuk tetap setia dan berani menjadi garam dan terang, terutama dalam kami membina serta menjalani persaudaraan dan pergaulan dengan semua orang di sekitar kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang makasih, kami bersyukur pula bersama keluarga besar guru TK, SD, SMP Xaverius III dan SMA Xaverius IV
atas hari ulang tahun Ibu Christine Triutami yang ke-54. Syukur atas kebaikan-Mu untuk kehidupan saudara kami ini. Limpailah beliau dengan rahmat kasih-Mu, rahmat kesehatan yang mantap, sukacita dalam hidup, kesetiaan di dalam pelayanan, dan juga keteguhan di dalam iman. Dan semoga hidupnya menjadi berkat bagi kami semua. Marilah kita mohon. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau baik, bahkan sungguh amat baik. Maka sudilah mengabulkan doa permohonan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami bawa ke altar-Mu pada peringatan Santo Carolus, gembala yang giat dalam keutamaan. Semoga kami mampu meneladannya, agar menghasilkan buah yang sejati dan melimpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada perayaan Santo Carolus Borromeus ini, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daging." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami Bapak Yohanes, Uskup Emeritus Bapak Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terutama mereka yang kami doakan pada hari ini, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami ikut serta agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Carolus Borromeus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberi salam damai kepada kanan kiri kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
rindu menyembahmu. Engkau kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rindu jiwaku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, sakramen yang kami sambut ini telah menguatkan jiwa dan raga kami. Semoga teladan Santo Karolus melalui pelayanan yang hangat dalam cinta kasih juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan hati yang tulus ikhlas sampai Kau perkenankan hidup dalam kemuliaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Jadi yang terkasih, terima kasih atas kehadiran di dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, mesdinar, kor organis, dirigen, multimedia, dan semuanya dengan caranya masing-masing terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini. Maka mari kita mohon berkah dari Tuhan supaya kita diberi rahmat Tuhan untuk menjadi anak yang jujur, anak yang baik, anak-anak terang seperti yang diharapkan Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati seluruh rencana, pekerjaan, pelayanan, belajar dan hidup kita pada hari ini dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.